Jadi di sini saya akan menjelaskan buku Psikologi Islam yang dikarang oleh Pak Agus Hirmawan, SPDIMA, mencakup 7 bab. Yang pertama yakni bab mengenai konsep manusia dalam perspektif Islam, kemudian pengertian psikologi Islam dan objek dan lingkungannya, psikologi Barat dan psikologi Islam. Bab 4 yakni metode dan pendekatan psikologi Islam. Kemudian ada jiwa atau nafas dalam perspektif Islam, ada kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam, dan yang ketujuh ada motivasi dalam perspektif Islam. Yang pertama yakni konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia ini pasti membicarakan tentang manusia lah ya. Nah, tentang maka timbul pertanyaan, siapakah manusia itu sih sebenarnya? Nah, pertanyaan ini nampaknya sangat sederhana, tapi itu sebenarnya kita tidak tahu jawaban pastinya bagaimana. Biasanya orang menjawab pertanyaan tersebut menurut latar belakang keilmuannya. Jika seseorang menitik beratkan pada kemampuan manusia berpikir, maka manusia artinya adalah animal rasional atau hewan yang berpikir. Nah, dari hal ini orang memandang manusia adalah orang yang selalu membuat bentuk baru dari bahan-bahan alam untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, memberi pengertian manusia yakni homo faber. Kemudian ada bab yang kedua yakni mengenai metode dan pendekatan psikologi Islam. Nah, metode pendekatan psikologi Islam ini merupakan seperangkat cara yang digunakan untuk memahami tingkah manusia menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi melalui ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Kemudian metode ini banyak hal. Terdapat 3, yakni metode keyakinan, metode rasionalisasi, dan metode otoritas. Kemudian ada kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Nah, di dalam Islam ini dikenal istilah asyakhiyah yang dalam bahasa Inggris ini personality, dan dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah kepribadian. Nah, menurut Abdul Mujib dalam Syamsu Yusuf menjelaskan bahwa kepribadian adalah integritas sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Nah, dari hal ini, kepribadian dalam Islam merupakan salah satu faktor yang penting dalam tujuan pendidikan Islam dan membentukkan kepribadian yang dimaksud. Kemudian, ketika telah terciptakan keseimbangan antara tuntutan jasmani dan rohani, maka terwujudlah sosok manusia yang sempurna seperti yang terlihat pada diri Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yakni ada motivasi dalam perspektif Islam. Nah, motivasi sendiri berasal dari kata motif dalam bahasa Inggris yang berarti dorongan, atau dalam bahasa Inggris lebih lengkapnya yakni to motive. Motif biasanya diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Nah, para ahli psikologi modern membagi dorongan motivasi ini menjadi 2. Yang pertama yakni dorongan fisiologis, dan yang kedua yakni dorongan psikis dan natural. Kemudian motivasi belajar dalam Islam yakni sebagian besar kajian dalam pendidikan adalah kajian tentang motivasi belajar. Nah, dalam beberapa eksperimen telah membuktikan akan pentingnya faktor motivasi dalam proses belajar. Nah, hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa belajar akan berjalan lancar ketika ada motivasi seorang pelajar yang mendorong hal tersebut.